Pertanyaan pertama, apa sih rasanya jadi anaknya Garin Nugroho? Wah, apa rasanya Masa kecil ya? lo sesinematik apa sih? Waktu kita masih di kontrakan, nggak boleh beli kulkas karena kulkas itu bentuknya jelek, nggak estetik. Oh wow, ini nggak punya kulkas tapi punya laser disc nih ya. Ini keluarga agak beda nih. Diajak ke sungai gitu kan ya. Kita Menurut udah kamu sungai. apa ini? Gitu. Mending gitu. Coba bikin puisi dari sungai ini. Kalau lu bikin film ya, bokap tuh ngeritik nggak sih? Kayak apa ya? Aduh, ulang premier di mobil. Ada momen gue kayak mempertanyakan sih gue mau melanjutkan bikin film lagi atau enggak. Why? Karena Selamat datang kembali di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini akhirnya kita sudah kedatangan Kamila Andini. Kenapa sih Din? Takut banget sih, kenapa sih? gue deg-degan. Kenapa? Kenapa? Ini harus lucu gak sih? Gue Enggak pressure lah, banget nih. enggak Harus harus. lucu gak? Gue takut lo Enggak. gak bisa membuat klip dengan hahaha Oh gitu gede-gede kan, bukan gitu. tipe acara YouTube yang seperti itu. Muka lu dia menyon-menyon gitu, Iya, enggak, iya. aman. Nggak harus lucu ya. Enggak. Pertanyaan pertama, apa sih rasanya jadi anaknya Garin Nugroho? Wah, apa rasanya Masa kecil ya? lo sesinematik apa sih? Dibilang sinematik sih. Maksudnya gini, bokap tuh bener-bener sangat mendekatkan kita sama art dan seni banget gitu. I see. Nyokap gue dulu waktu kita masih di kontrakan nggak boleh beli kulkas karena kulkas itu bentuknya jelek, nggak estetik. Oh wow. Jadi kalau mau didinginkan pakai Jadi dia harus kalau belanja harus langsung dimasak. wow. Ini fun fact tentang Mas Garin yang sangat-sangat Nanti out kan- of the box. Tidak boleh beli kulkas karena bentuknya tidak estetik. Kulkas kecil gimana? Karena Kulkas kan kecil gitu. Kita kan tinggal di kontrakan di Pancoran dan jadi semua barang kelihatan kan karena ruangannya kan cuma see. satu gitu kan. Cuman ada satu kamar. Jadi apapun yang dibeli kan terlihat lah I gitu see. kan ya. Lo tuh 2 bersaudara kalau gue nggak salah ya? Gue 4 Oh, bersaudara. 4 ya? Oh, yang gue tahu cuman lo sama adik lo yang perempuan. Ada 4 sebenarnya. Ada 4. Gue paling besar, terus ada adik gue cowok, namanya Gibran, dia punya permaculture sekarang. Oke. Terus adik gue yang cewek, Dinda, terus yang paling kecil masih kuliah, Nala. Berarti gue yang tahu yang Dina yang married sekitar beberapa tahun lalu itu ya, yang gue lihat di Instagram lo. Kayaknya lo nggak banyak posting foto tentang siblings lo ya soalnya. Sebenarnya kita ngumpul sering, tapi kayak gue emang Malas aja jarang foto-foto untuk keluarga gitu-gitu, emang jarang. Terus kalian berempat tuh kayak emang udah diarahin tapi nggak spesifik ke film, mungkin diajarin untuk mencintai seni secara umum gitu deh. Iya, kita semua harus belajar seni sih. Gue juga dari kecil belajar nari, lukis, musik. Terus adik gue teater, hampir semuanya pasti belajar gitu. Oke. Walaupun bokap nggak pernah sama sekali nyuruh untuk ada di bidang seni atau di film secara spesifik juga. Iya. Ya sekarang sih gue ngerti ya, karena kan sebenarnya area ini seni itu kan butuh passion banget Iya, gitu ya, iya. karena ini bukan pekerjaan yang mudah gitu atau komersil dalam hal lain gitu, tapi dan jadi itu butuh passion, sedangkan kalau nggak punya ya susah gitu kan, jadi dia juga nggak memaksakan itu. Nyokap seniman juga nggak? Nyokap guru Guru apa akuntansi, tapi sampai gue SD, terus habis itu dia jadi ibu rumah tangga. Oke. Dulu sekolah di IKIP, jadi sama sekali Bukan seniman lah bukan ya. seniman gitu. Oke. Jadi dari berempat yang benar-benar profesinya seniman hanya lu. Sejauh ini gue nggak tahu adik gue yang kuliah Nggak nih tahu nanti yang belok kecil ya? atau enggak gitu Yang kan. paling kecil ya? Sejauh ini gue Sejauh ini jadinya. lo. Oke. Beban gak sih? Wah gile. Untung nama lo nggak ada ininya ya, nggak ada garinnya atau Nugrohonya. nugrohonya gitu ya. Iya makanya banyak yang sampai sekarang, gue baru tahu kalau ternyata Kamila Andini itu anaknya Garin Nugroho, banyak yang ngomong gitu. Oke. Cuma apa ya, beban sih, beban banget. Lebih waktu awal-awal mulai bikin film sebenarnya. Karena di titik itu kan sebenarnya ya gue juga baru banget. Jadi gue juga nggak tahu kan sebenarnya
gue itu bisanya bikin film yang seperti apa atau callingnya di film yang seperti apa gitu. Sedangkan ada nama bokap yang gede banget dan kayak semua orang tuh sort of punya ekspektasi gitu sama apa yang mau gue buat saat mereka tahu gue mau masuk film gitu. Jadi kayak, oh kamu harus bikin komersil gitu, kamu harus beda dari papamu gitu kan. Ada yang ngomong gitu? Banyak, banyak. Jangan sesat seperti ayahmu. Jangan bikin film susah art cari house duit gitu kan. Sedangkan gue juga nggak tahu, maksudnya gue juga nggak tahu gue bisanya apa gitu. Tapi mulai kapan tuh lu mulai merasa kayaknya gue akan mengikuti jejak bokap gue deh di film? Dari umur berapa atau pemicunya apa? Pemicunya sebenarnya waktu gue SMA. Jadi waktu gue SMA itu film Indonesia balik ke bioskop. Sebelumnya kan film Indonesia sort of mati suri kan. Itu era-era ADC ya. ADC, ya Kuldesak. Nah di titik dan Petualangan Sherina juga. Petualangan Sherina dan itu tuh masa masuk digital. Jadi udah ada handycam. Kalian sebelumnya semuanya film kan. Nah pas gue SMA, jadi tiba-tiba film Indonesia masuk ke bioskop, terus udah gitu banyak orang jadi bisa bikin film pendek gara-gara bisa bikin pakai handycam. Jadi banyak festival film pendek di Jakarta, kayak festival film Confident, festival film pendek Indonesia, dan banyak banget workshop tentang film. Nah tiba-tiba teman-teman gue tuh banyak banget yang juga mau bikin film, dan setiap kali mereka mau bikin film, mereka pasti mengincar gue dong. Karena Satu-satu adalah anak juga dari Nugroho kayak yang wah kita harus ajak nih anak nih pasti dijago banget bikin film ya. Itu sekelas adek gue waktu SMP Betul. ya. SMA. SMA ya, sekelas adek gue ya. Iya, satu angkatan kita. Iya. Terus setiap kali gue diajak, sedangkan gue nggak tahu apa-apa, nah sama sekali kayak nol, bener-bener. Iya. Di titik itu kayak lebih malu sih, kayak apa ya? Kok bisa sih gue nggak tahu apa-apa tentang sesuatu yang udah ngehidupin gue dari kecil gitu. Kayak jadi awalnya peer pressure justru ya? Awalnya ngerasa bego gitu kayak. Iya kayak. maksudnya tapi kan dari teman-teman lo yang lo sebagai anaknya Garin Nugroho masa nggak bisa sih gitu awalnya. Iya dan ya emang gue juga ngerasa aneh kok bisa gue nggak bisa sama sekali. Gue tahu wardrobe juga enggak. Jadi kayak parah banget. Akhirnya mulai belajar buat lebih respecting to the medium gitu karena gue besar dari situ. Terus ya udah deh nggak bisa berhenti. Tapi suka nonton sekarang. Gak? Dari kapan lo suka nonton? Dari umur berapa yang lo ingat suka ke bioskop gitu-gitu? Wah gue nonton sih dari kecil banget sih. Gue memang sangat menonton dan bokap juga selalu encourage untuk menonton kan. Bokap tuh lumayan ya misalnya gue inget pertama kali gue nonton Sound of Music gitu, kita masih kecil banget. Sound of Music video ya? Betacam? Laserdisc. Oh Laserdisc. Sound of Music kan bukan film yang ada bagian yang sangat enak ditonton anak-anak, tapi banyak juga sebenarnya dan 3 jam kan bagian yang ya tentang perang apa yang kita juga nggak terlalu ngerti dan nggak bisa bahasa Inggris juga gitu kan. Tapi bokap tuh kayak bilang kalau kamu duduk dari awal sampai akhir, dan kamu bisa ngelawan bosannya kamu, karena membosankan kan buat anak kecil, kamu pasti akan inget film itu sampai kapanpun gitu. Jadi gue dipaksa gitu kalau harus duduk nonton 3 jam. Jadi nggak punya kulkas tapi punya laserdisc nih ya, ini keluarga agak beda nih. Betul. Umur berapa akhirnya ada kulkas di rumah? Pasti ngalah juga dong lama-lama. Iya, akhirnya ngalah lah. Pas kita udah pindah ke Ciledug, gue udah masuk SD waktu itu, baru kita akhirnya punya kulkas ketika SD. Baik, berarti lo makin remaja jadi ke bioskop gitu, sesuatu yang sering lo lakukan bersama keluarga gitu ya? Pasti sih. Terus bahkan sama bokap suka naik motor, kita nyari bioskop yang muter film-film silat dulu, film Cina gitu, Hong Kong, Taiwan. Non XX1 iya, gitu-gitu. Terus ya? 21 dulu. Iya, dan bokap pasti sering banget ngajak pameran, lukisan apa, ke alam juga. Dan gitu, kalau misalnya pameran gitu, misalnya datang ke pameran kita udah pasti males banget karena bokap pasti yang menurut kamu apa ini? Terus kita yang kayak menurut saya ini boring. Boleh nggak ngomong gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh, kita harus mengucapkan sesuatu. Jadi kita yang oke.
diajak ke sungai gitu kan ya. Kita Menurut ada kamu sungai. apa ini? Gitu. Mending gitu. Oh. Coba bikin puisi dari sungai ini. Kita udah Coba bikin puisi, I didn't see that coming. Aduh lucu banget. Coba bikin puisi tentang sungai. Tentang sungai Wow. dan daun. Dan itu kita yang Pantesan gedenya begini ya Ya teman-teman. kan? Pantesan gede begini. Nurturingnya itu hardcore juga ternyata. ya. hardcore. Jadi ya gitu. Dulu sih mikirnya kayak yang gila males banget men, lagi main-main, lagi mau main sama kepik gitu, tiba-tiba suruh bikin puisi. Anjrit. Lo menyiksa hewan itu, boy. Kayak gitu-gitu kan, seneng-seneng gitu. Terus saya suruh bikin puisi, oke, daun, air mengalir gitu-gitu kan, pokoknya ngarang bebas. Ya cuman ya ternyata ya udah sekarang jadi begitu deh. Tapi pernah nggak lo ngerasa kayak gue nggak tahu ya, mungkin ada faktor genetik juga apa gimana, tapi gue ingat zaman gue SMP itu ketika teman-teman gue guru bahasa Indonesia ngasih tugas mengarang dan teman-teman gue pada bu gini, gue seneng. Lo inget masa-masa kayak gitu nggak, di mana lo mulai menemukan nulis tuh asik ya gitu, inget gak? Karena kan sekarang lo juga nulis skrip lo sendiri gitu. Iya, nah the thing is gue tuh sebenarnya not so much into writing, gue lebih visual. Jadi gue dulu lebih fotografi. I see, ya. Gue tuh visual banget, jadi dan dulu gue inget banget gue kelas 4 SD gue emang pengen jadi fotografer. Alam gitu, cuman kan badan gue kecil banget ya, jadi gue diketawain gitu sama satu. Emang kenapa fotografer nggak boleh kecil? Karena dulu kan kamera gede-gede kan zaman itu. Iya. Jadi kan kayak orang-orang gak mungkin lah badannya secimit gini bisa bawa kamera gede. Ternyata sekarang kamera coba dilihat. Justru kameranya yang mengecil ya. Kameranya mengecil. Jadi berarti mulai nulis itu karena, kenapa jadi nulis? Maksudnya kalau memang visual banget, lantas kenapa jadi nulis? Nah, awalnya kan memang apa ya, ini juga yang selalu gue, makanya gue membuat gue sampai sekarang ngerasa gue tuh bukan penulis skenario walaupun gue menulis gitu ya. Karena memang rangkaian peristiwa di kepala gue itu kan visual banget. Dan kayaknya harus dari situ, kenapa gue harus tulis sendiri, supaya memang dirangkainya tuh bisa dideskripsikannya visual gitu di tulisannya. Jadi somehow emang gue punya kebutuhan untuk menulis sendiri mise en scène gue di skrip gitu. Artinya since your early days ketika lo menulis itu memang mise en scène, pengadeganan, apa blocking itu mungkin udah lo deskripsikan detail ya. Udah kebayang. Walaupun belum tentu detail juga sih. Maksudnya kadang-kadang ya itu jadi kayak gue mencatat buat diri gue sendiri. Lah ya, kalau di venue kalau lokasi nanti berubah atau gimana. Tapi paling tidak skrip lu tuh berarti untuk visualnya detail banget berarti. Iya, untuk ada feeling at least tuh biasanya detail sih, objektif. Ini pengen ngerasain apa sih di sini, ini pengen feelingnya kayak gimana, objektif. Adegannya kayak gitu-gitu. Jadi makanya gue jadi punya kebutuhan buat nulis film gue sendiri. Kenapa lo tertarik sama sesuatu yang berbasis etnis? Kayak Mirror Neverland tuh suku Bajo, skala Bali, di Uni juga kental nuansanya Banten gitu. Maksudnya kenapa sangat lokal banget gitu? Ada alasan tertentu nggak sih? Ada dua hal, sebenarnya nggak intensional sih gitu. Karena again gara-gara gue bingung di awal-awal mau bikin film yang kayak gimana, gue tuh memutuskan untuk memutuskan sesuatu, gue lebih pengen lihat ke dalam gitu, lebih internal. Gue pengennya bikin apa sih gitu, instead of gue membuat sesuatu yang orang-orang pengen bikin gitu. Nah yang pertama sih sebenarnya juga karena dari kecil kita tuh bokap tuh suka banget travel kan, dia juga ya film-film dia di Sumba di mana. Jadi memang gue selalu didekatkan dengan keberagaman dan dikasih tahu bahwa betapa Indonesia itu kaya banget dan full of story gitu sebenarnya. Dan bagaimana budaya itu sangat menarik gitu dan kekayaan kita juga. Tapi itu kan sesuatu yang apa ya, tersimpan di tubuh yang sebenarnya gue nggak sadarin juga. Yang kedua sebenarnya karena apa ya, gue tuh sebagai anak Jakarta kadang-kadang ngerasa
gue tuh siapa sih sebagai orang Indonesia, kayak gue nggak ngerasa belong in any one of culture gitu loh. Nah, dalam hal ini setiap kali gue punya project tentang sebuah culture, gue selalu bisa melihat diri, part of me gitu, kayak sedikit diri gue di situ gitu. Kayak somehow etnis tersebut atau budaya tersebut menjelaskan tentang siapa gue sebagai orang Indonesia gitu. Sama Nana tadi Sunda, sorry lupa ke skip. Iya, Nana Sunda, Yuni Serang. Iya. Serang. Jadi tapi malah yang Jawa yang sesuai dengan roots lo malah belum ya? Iya, Jawa malah belum. Nyokap Jawa nggak sih? Nyokap Sunda. Oh, nyokap Sunda. Justru yang yang Sunda duluan nih. Sunda Jawa duluan. Sun mungkin. Jawa Sun, Sunda duluan. Okay. Gue sebenarnya lebih deket ngerasa lebih deket ke kultur Sunda. Gue 75% Sunda sebenarnya. I see, oke. Kalau lu bikin film ya, bokap tuh ngeritik nggak sih? Kayak apa ya? Aduh, ulang premier di mobil. Nggak kebayang gue. Dinamika kalian kalau lo bikin film tuh kayak gimana ya? Bokap tuh sebenarnya nggak pernah, bahkan di film gue yang dia produserin kayak Mirror kan sebenarnya dia produserin ya. Bokap tuh nggak pernah involve sih, maksudnya dia bahkan datang ke lokasi juga nggak. Tapi karena gue tahu sih sebenarnya dia worried banget, kayak dia deg-degan banget, takut banget. Ya namanya anak ya, takut juga nggak works gitu atau apa. Jadi dia sebisa mungkin sejauh mungkin gitu. Tapi di my early days gitu dia emang ngasih kritik, ngasih input. Tapi kritiknya tuh paling berat sebenarnya justru pas gue masih fotografi, itu justru momen-momen paling berat gitu. Begitu semakin dia ngelihat gue semakin ketemu medium gue, dia semakin lu sih. Maksudnya sampai sekarang sih dia udah bikin apa aja dia nonton, dia kasih tanggapannya sama seperti orang lain gitu. Mana film yang paling Doi suka dari semua film? Gue nggak tahu. Lo nggak pernah nanya. Lo nggak pernah nanya dari semua film aku, Papa paling suka yang mana? Manggilnya apa sih? Papa, Bapak. Papa paling suka yang mana? Nggak pernah nanya. Tapi karena juga gue tuh selalu ngerasa gue juga masih belajar, kayak masih, kalau anak tuh masih tumbuh gitu kan. Jadi gue rasa dia juga ngelihatnya gitu, kayak bagaimana gue tumbuh dari karya gue, dari satu karya ke karya yang lain gitu, instead of mana yang paling dia suka gitu. Tapi gue nggak pernah nanya deh, mungkin gue harus nanya. Iya tuh kalau Mas Garin nonton bisa komen di bawah ya, bisa favorit yang mana. Film perdana panjang berarti Mirror Never Lies ya? Mirror Never Lies 2011, waktu itu dapat 7 nominasi FFI dan dapat Best Script ya? Best Script, penghargaan khusus director. Dulu ada ya penghargaan khusus director ya? Iya ada. Dikasih untuk director baru gitu? Iya. Kayak di Piala Maya gitu, yang Piala Iqbal Rais itu semacam gitu ya? Yes, kayaknya yang pernah dapet gue, Mbak Jenar, pas mereka bilang saya monyet itu dia dapat penghargaan khusus new director juga deh. Gue jujur belum nonton film lo yang satu tuh, Mirror Never Lies, tapi kalau gue lihat di trailernya sepertinya untuk film pertama lo nggak holding back gitu. Orang kan kalau pertama kali bikin film, ini udah underwater di desa nelayan di pinggir laut. Reza Rahadian pula gitu, kayak nggak ada rasa-rasa, Anda sama sekali tidak memiliki rasa-rasa minder atau rasa ragu ya, hajar aja udah langsung. Itu umur Pak, itu umur. 25 ya? Gue syuting bahkan gue 24. Gue prep 23, maksudnya itu umurnya ya, energinya sangat berlimpah ruah, kayak nggak takut mati apapun gue lakukan buat film pertama. Gila sih, tapi itu emang. Itu suku yang konon jadi salah satu referensinya James Cameron bikin Avatar, suku Bajo. Ceritain dong gimana rasa syuting di daerah seperti itu tuh, apa sih challenge utamanya, Din? Kalau gue lihat filmnya lagi tuh dan gue inget prosesnya, gue kayak nggak mungkin deh balik lagi melakukan itu lagi. Gila, energinya parah banget anak muda ini ya gitu. Jadi waktu itu emang gue lagi suka diving. I see. Gue suka diving banget, kemana-mana.
Terus gue emang pengen, gue pengen banget film pertama gue tentang laut gitu. I see. Dan waktu di beberapa tempat kan suku Bajo sebenarnya nggak cuma di Wakatobi gitu ya. Di beberapa tempat ketemu mereka memang gue ngerasa wah kalau gue bikin film tentang laut ya mereka lah storyteller yang paling pas gitu untuk menceritakan soal itu gitu karena ya laut kan abstrak banget juga sebenarnya ya gitu ceritanya apa gitu. Akhirnya mulai develop cerita di situ dan emang bener-bener pengennya segila itu energinya, pengennya bener-bener di tengah laut. Jadi dan budgetnya gak terlalu banyak kan, jadi banyak kan lebih kolektif gitu. Jadi gue nggak bisa test cam, nggak bisa reki karena sangat mahal. Waktu itu Wakatobi juga belum, pesawat tuh baru setelah gue riset berapa lama baru ada pesawat, itu pun cuma sekali dalam berapa. Kalau lu nggak reki terus nentuin lokasi gitu berdasarkan apa? Ya gue semuanya, jadi gue bawa tim 30 berapa itu tanpa mereka tahu lokasinya, jadi gue yang tahu semuanya. Surprise. Dan ternyata setengahnya nggak bisa berenang, mereka juga nggak nyangka itu benar-benar di tengah laut. Wah, gila. Setiap subuh kita harus nyebrang kan, misalnya lokasi di mana, sedangkan subuh itu pasti surut. Jadi kapal cuma bisa jemput kita di tengah-tengah. Jadi jam 5 pagi gelap-gelap gitu, jangan sampai kena bulu babi dan lain-lain. Kalau malam gitu kita punya lampu, bawahnya tuh udah ular laut semua ya di sini karena dia ada cahaya kan. Oh, justru dia malah datang. Wah, banyak ular laut di bawah. Seru sekali. Itu diopera siapa ya di itu ya? Pak Ipung. Pak Ipung. Pak Ipung nih sering banget disebut di acara ini, harus diseret suruh duduk situ Pak Ipung nih. Harus. Pak Ipung. Dia juga sempet jatuh. Kecebur? Kameranya? Kameranya nggak apa-apa kalau kameranya nggak. Tapi dia termasuk salah satu yang nggak bisa berenang nggak? Dia bisa. Tapi nggak jago-jago banget tapi bisa. Iya. Terus sempat ada momen kita pindah lokasi, pindah pulau gitu. Pas di tengah-tengah, jadi ada 2 kapal kan kita. Pas di tengah-tengah gitu, tiba-tiba badai. Satu udah nyampe duluan. Jadi kita terpisah dan nggak ada sinyal kan begitu badai gitu. Akhirnya gue semalaman harus nginep di salah satu sekolah kosong gitu lah ya, nginep di situ untuk nunggu sinyal gitu. Pagi-pagi bangun, tiba-tiba udah semua Twitter itu kan waktu itu, Twitter, BB gitu semuanya masuk kayak tim film, kru film Wakatobi hilang gitu. Nah di titik itu kan gue kayak yang mana nih yang hilang? Yang hilang gue apa dia? Karena kita kan nggak tahu. Lucu banget. Karena kan kita nggak bisa kontak-kontakan. Ini yang hilang siapa? Gitu. Jadi beritanya ternyata yang dikabarkan hilang yang mereka maksud lu apa mereka? Gue ternyata. Jadi mereka belum sempet nyampe, tapi mereka nyari tempat yang apparently bisa kabar-kabaran. Berarti kalian yang menghilang. Itu sempat masuk berita segala macam. Nggak berita sih, tapi benar-benar ya, benar-benar di orang-orang film juga langsung pada nyokap langsung. Wah, itu gimana bokap nyokap lu? Lost contact berjam-jam di tengah laut gitu, panik lah ya. Ya walaupun gue sering sih menghadapi agak-agak. Nyokap gue udah biasa. Pasrah. Itu bukan pertama kalinya lo hilang sinyal karena lo traveling gitu ya, udah biasa ya. Bukan. Tapi gue masih nggak kebayang lo datang dengan kru yang tidak tahu akan syuting di tempat seperti apa. Itu berarti waktu yang lo harus alokasikan ekstra waktu buat diskusi dan bersepakat tentang treatment shot gitu-gitu. Hari lo jadi molor, ujung-ujungnya jadi mahal juga nggak sih Din kalau kayak gitu? Sebenarnya enggak sih, kita nggak molor waktu itu. Sebenarnya jadi prosesnya sangat organik aja sih, instead of kayak yang emang kita planning banget, tapi kita responsif sama situasi apa segala macam. Ya maksudnya ada hal-hal yang baru kita sadarin, misalnya karena ya rumahnya cuman dijembatani oleh satu kayu gitu kan, kita untuk bikin close up aja maju nggak bisa, laut nyemplung mau maju kameranya. Jadi bikin close up aja tuh sangat restricted gitu. Jadi makanya akhirnya kita ya banyak-banyak ngobrol yang kalau ngelihat filmnya somehow banyak yang bilang juga kayak agak postcard gitu, karena itu juga hadir dari keterbatasan ruang gerak dan lain-lain kan gitu.
Kangen nggak proses seorganik itu? Wah, kangen, organiknya kangen. Yang lainnya wah. Udah lah ya, itu zaman muda aja lah ya. Zaman muda sih, kayak sekarang udah jompo. Oh, waktu itu skrip core-nya Mbak Prita. Okay. Terus dia bahkan nggak berani kemana-mana. Karena kalau harus ke set dia harus ngerangkak satu-satu gitu, Neng. Prita Gitaria Negara ya, sekarang jadi sutradara juga. Artis siapa tuh dulu? Artnya dulu production design-nya ada Tony Trimarsanto, ada pembuat film apa namanya dokumenter. Oke. Terus artnya ada Mas Monty namanya. Sekarang gue nggak tahu tuh dia di. Berarti kalau art tidak tahu lokasi, props dia bawanya atau nyari propsnya gimana caranya? Kita datang berapa lama ya? Kira-kira 2 minggu. Yang art lebih lama sebelum syuting. Jadi ada waktu dia ngerespon, mempersiapkan. Nyari barang kemana ya kalau di sana tiba-tiba butuh apa? Oh, kita benar-benar kru kita tuh ada yang nelayan, tukang kayu semua, pokoknya diperbantukan karena krunya cuma 30 berapa orang. Jadi sisanya kayak Mbak No tuh dia kostum dan make up. Terus yang bantu prep kostumnya orang-orang lokal semuanya. Biasa tim kostum tuh teman-teman harus ada yang bantu nyetrika, nyiapin baju, ini tuh bajunya si ini bajunya si ini. Itu Mbak No ya? Retno Damayanti, legend ya, legend, living legend tapi masih aktif sampai sekarang Mbak No. Seru sekali ya prosesnya. Seru. Ya, film pertama. Karena gue merasa missing out lo, nggak pernah ngalami proses-proses kayak gitu Din, karena terjunnya di jalur yang beda banget gitu sama lo gitu, kayak kita berprosesnya tuh jalurnya tuh beda banget gitu, jadi ada hal-hal yang gue kayak gue nggak pernah nih ngalamin kayak begini. Seru kali ya. Banget. Coba ya. Jarak dari film pertama ke film panjang kedua tuh kan lumayan jauh ya Din ya, 6 tahun ya? Iya. Kenapa? Hampir 7 bahkan. Hampir 7. Ya. Skala Niskala 2017. Kenapa sejauh itu, Din? Ada beberapa hal sih sebenarnya. Ya, tapi yang paling masif waktu itu pertama karena memang itu juga cerita yang susah ya. Skala Niskala tuh cerita yang dari ide itu susah ditranslate gitu. Maksudnya Skala Niskala kan bicara soal koneksi, ada kepercayaan, juga ya. Terus dualisme, filosofi gitu kan. Nah itu tuh mentranslate-nya jadi cerita, plot, dan lain-lain, peristiwa gitu tuh memang berat banget. Jadi itu gue cukup butuh waktu untuk bagaimana mentranslate ini ke bahasa film gitu kan. Yang kedua, di tengah-tengah gue nulis, jadi gue kan nulis itu pas gue masih single ya. Terus gue lagi waktu itu senang bicara tentang anak-anak dan sesuatu yang tidak biasanya dibicarakan dengan mereka. Salah satunya adalah kematian gitu. Buat gue kayak udah lama ya? Udah lama dari pas gue selesai bikin Mirror Never Lies. Jadi gue kayak yang wah seru nih bikin cerita tentang anak-anak dan kematian gitu kan. Wah cool, kayak art house gitu kan. Terus gue nikah, terus gue punya anak. Habis itu gue kayak yang, kenapa gue harus bikin cerita tentang anak-anak dan kematian? Why? Nggak relate lagi gue udah. Terus yang, serem banget sih cerita gue itu. Terus gue agak takut gitu. Dan ya udah akhirnya gue cukup berjarak sama cerita itu. Sampai akhirnya gue ketemu lagi, titik balik yang gue ngerasa, gue kan mau ngomongin ini sebenarnya bukan cuma tentang itu gitu ya. Akhirnya gue memasukkan lagi perspektif gue yang baru ke situ gitu. Dan plus gue emang pas baru pertama kali punya Rintik tuh anak gue yang pertama, ada momen gue kayak mempertanyakan sih gue mau melanjutkan bikin film lagi atau enggak. Why? Karena nggak tahu sih itu dialamin nggak sih sama semua ibu-ibu yang baru punya anak kayak itu koneksinya kan luar biasa ya gitu sama anak bayi tuh gitu, dan menyenangkan sekali gitu. Gue seneng banget jadi ibu gitu, dan gue kayak gila gue harus kalau gue harus balik ke film gue harus syuting yang ninggalin dia semua dan lain-lain. Gimana caranya, kayak nggak mungkin gitu. Dan emang ada momen yang kayaknya nggak apa-apa ya gitu, kayak nggak bikin film lagi gitu. Sampai akhirnya titik
baliknya tuh pas gue merintik umur 9 bulan, gue diajak bikin film pendek sama Palari sama Dede dan Edwin. Sendiri Diana Sendiri. Sendiri Diana Sendiri 2015 ya? Dan gue bisa bikin film apa aja. Gue pikir ya cuman syuting 3 hari gitu kan, oke lah gitu, nggak apa-apa. Ternyata pas pertama kali, gue masih inget sih itu mungkin salah satu momen yang nggak akan pernah gue lupain sampai sekarang. Hari pertama gue duduk lagi di kursi director, itu kayak ada rasa bahagia yang gue nggak pernah bisa jelasin apa, yang gue kayak enggak sih, gue nggak akan mungkin sih, nggak akan mungkin gue meninggalkan. Maafkan Ibu Rintik, Ibu. Maaf ya Rintik. Cintaku terbagi-bagi Rintik. Dan bukan, bener banget, dan bukan cuman gue, ternyata Iva juga merasakan hal sama. Maksudnya hari itu tuh dia motoin gue, ngedirect apa, gue belum pernah ngelihat dia sebahagia itu. Melihat gue, Iva, suami gue. Iva Iswansyah, sutradara juga, produser, suaminya Kamila Andini. Gitu, jadi hari itulah lo merasa, I'm not quitting for sure gitu. Enggak, gue nggak akan pernah ninggalin film lagi ever. Oke, jadi itu cuman yang ketika lo mengalami sedikit struggle karena lo menghadapi film itu dengan kondisi yang jauh berbeda dari ketika ide itu ditelurkan gitu ya kira-kira ya. Beda banget, 180 derajat perspektifnya beda. Tapi ceritanya berubah nggak gara-gara perbedaan perspektif ini? Ada beberapa hal yang berubah, ada beberapa elemen yang berubah. Perspektif ibunya lebih ada. Tadinya intens di dua bersaudara kakak adik ini. Sama lebih banyak metafisik koneksinya mereka kan, dibandingkan persoalan kematiannya itu sendiri gitu. Ketika gue nonton Skala tuh, I always consider myself sebagai inilah ya, penonton awam gitu when it comes to movies. Gue bukan orang yang selalu menikmati film-film art gitu, tapi nggak tahu there's something about that movie yang gue nontonnya sama sekali nggak bosen, enjoy. Beberapa kayak kalau lu nonton film yang some movies kan kayak frame-nya tuh kayak di-burn di kepala lu gitu, ninggalin nggak akan pernah lepas dari kepala lu gitu. Dan Skala tuh ada beberapa yang shot terakhir yang saat ada matahari di belakang, shot yang di selokan itu, sama that whole tarian monyet di kamar rumah sakit itu buat gue kayak, gue tuh biasanya kalau yang surreal gitu gue tuh kayak sulit untuk menerima gitu, Din, tapi somehow mungkin karena nontonnya di bioskop juga membantu kali ya, kayak semua experience-nya jadi hidup sekali gitu, dan itu yang akhirnya bikin gue jadi kerja bareng sama Cumit untuk Imperfect gitu. It's a very interesting experience gitu. Kita kan perlu menyadari dulu gitu masalahnya apa. Kalau kita lihat Uni, ya konfliknya sangat sirkular dan struktural. Nggak bisa dipungkirin society kita society yang sangat komunal. Dan masalah kayak gini akan terus berputar kalau tidak dipatahkan siklusnya gitu kan. Penting aja sih gitu untuk memang bicara tentang remaja di wilayah itu, merepresentasikan mereka, merepresentasikan masalahnya gitu. Karena buat kita yang di kota mungkin bilang nolak itu hal yang mudah banget gitu. Tapi nggak buat semua orang gitu kan.